Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hai Sobat Santri, welcome back to Teras Santri. Bersama saya Mutiara Dewi, Teras Santri kembali menyapa Anda semua tentunya dengan topik yang sangat menarik dan bintang tamu yang tak kalah menarik. Dan pastinya the one and only on Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah guys, pada episode kali ini kita akan mengobrol seputar IPNU IPPNU dan pastinya di samping saya ini sudah ada bintang tamu salah seorang mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dan yang pasti nih sudah memiliki segudang pengalaman seputar IPNU IPPNU. Di antaranya adalah beliau pernah menjadi Ketua PAC IPPNU Kecamatan Pebuaran dan beliau pernah menjadi anggota seni budaya PC IPPNU Kabupaten Cirebon dan sekarang nih guys, beliau sedang menjabat sebagai Ketua PC IPPNU Kabupaten Cirebon. Wah, luar biasa sekali ya, dan beliau juga pernah menjadi delegasi mewakili pemuda Indonesia dalam program Youth Exchange Kenya. Wah, sangat-sangat luar biasa. Beliau juga masuk ke dalam 10 besar tim Entertain Nahdlatul Ulama Channel dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai PC IPPNU terbaik se-Jawa Barat. Wow, perfect banget ya. Bener-bener senior saya ini guys. Gak usah lama-lama, langsung aja kita sapa. Ada Mbak Devi di sini. Halo, assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Mbak Devi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. sekali. Gimana harinya? Better. Hari ini gimana? Ya, hari ini cukup happy karena memang dari pagi banyak sekali kegiatan dan bertemu banyak orang. Menambah pengalaman. Alhamdulillah, yang produktif gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Mbak Devi, banyak yang belum tahu ya, apa sih sebenarnya IPPNU itu? IPPNU, IPPNU kan itu singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, IPPNU sendiri itu lahirnya pada tahun 1955 dan memang dasar pemikirannya itu di Muktamar NU yang ke-20. Waktu itu dirasa perlu adanya IPNU Putri, wadah IPNU Putri, karena memang lahirnya IPNU dengan IPPNU itu IPNU terlebih dahulu. Jadi IPNU terakhir dahulu baru IPNU IPPNU lahir 28 Februari, lalu 1 tahun pas kongres Kongres IPNU pertama lahirlah IPPNU. Lalu disahkannya di Malang. Di Malang 2 Maret 1955. Oh gitu. Kalau embrio lahirnya IPP itu di Surakarta. Di Surakarta? Iya, di Surakarta. Waktu itu ada konferensi panca daerah yang memang dihadiri oleh 5 daerah IPNU Putri, perwakilan IPNU Putri itu. Ada Lumajang, Kediri, Yogyakarta, terus ada Surakarta, ada Malang juga. Oh gitu. Tujuan dibentuk IPPNU apa sih? Kalau tujuan dibentuknya IPPNU, pertama itu membentuk pelajar putri yang memiliki wawasan kebangsaan, lalu memiliki pengetahuan yang luas, namun memiliki citra diri yang mampu memiliki akhlakul karimah, moral. Karena memang IPPNU hadir itu berangkat dari keresahan para pelajar perempuan pelajar putri, khususnya di Nahdlatul Ulama, yang kita itu perempuan sangat membutuhkan wadah untuk kita misalkan berkolaborasi, berkomunikasi, ataupun memiliki komunitas gitu yang saling berinteraksi tentang apa sih yang sedang kamu alami gitu kan, apa yang sedang kamu rasakan gitu, dan lalu bagaimana sih cara untuk memberikan atau menangani hal-hal yang sedang kamu rasakan gitu. Nah, itu perlu juga gitu dibentuk wadah. Makanya IPPNU dibentuk untuk mewadahi pelajar putri seluruh Indonesia yang memang memiliki di situ membahas nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama ke depan dari gerakan perempuannya, khususnya di pelajar putri gitu. Jadi
tujuan utamanya dibentuk IPPNU itu sebagai wadah, sebagai sebagai belajar wadah moral gitu ya. Gitu, tempaan untuk dibentuk moralitasnya gitu. Iya, benar-benar bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Amin. Kalau boleh tahu apa aja sih program IPPNU? Kalau program IPPNU sendiri, kita itu ada 2 ya. Ada pengkaderan, ada itu organisasi, dan ada pengembangan sumber daya manusianya. Yeah. Jadi karena ini gerbang awal pelajar mengenal apa itu NU, itu harus melalui IPPNU. Karena kita gerbang awal, otomatis kita selalu mengadakan pengkaderan dari tingkatan Makesta, lalu setelah Makesta ada Lakmud, setelah Lakmud ada Lakut. Karena memang pengkaderan ini benar-benar mengkader pelajar-pelajar atau generasi penerus bangsa yang di dalam Nahdlatul Ulama sendiri kita itu dibentuk, dipoles bagaimana ini siap menjadi penerus bangsa ke depannya gitu. Jadi ada tempaan moral, pengetahuan, terus juga ada spiritualnya di dalam. Karena kan moto kita memang belajar, berjuang, bertakwa. Kita belajar karena memang hakikatnya kita pelajar ya harus selalu belajar dan berjuang untuk mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan, dan memang selalu disisipi dengan bagaimana kita harus bertakwa gitu. Kita ingat kepada siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan kita nikmat gitu. Benar-benar bermanfaat di IPPN gitu ya. Terus IPPN itu pastinya punya peran nyata ya, karena juga banyak sekali manfaatnya. Terus apa sih peran nyata IPPNU dalam bidang pendidikan? IPPNU sendiri untuk dunia pendidikan, kami memang sudah membentuk ya, ada bagian yang memang concern di dunia pendidikan, yaitu kenapa kami membentuk komisariat di lembaga pendidikan Islam secara khusus ataupun di sekolah-sekolah umum. Kayak misalkan kita di pondok pesantren ada pimpinan komisariat, itu bagaimana sih mewadahi santri-santri supaya bisa berkolaborasi, berkreasi gitu dengan bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama ya. Memang kita embryo dari pesantren. Nah, perlu dirawat, dijaga gitu. Nah, kalau di luarnya kita itu secara sendiri mengkanter paham-paham radikalisme, intoleransi, diskriminatif. Nah, diskriminatif itu kita kanter tuh oleh adanya IPPNU di sekolah-sekolah. Gitu, dengan paham-paham yang ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah gitu. Jadi intinya buat membentuk moral para pelajar putri dan juga diajari gimana sih toleransi itu, saling menghormati itu. Karena kita mengawal ideologi Pancasila dimanapun gitu. Mbak Devi ini kan sebagai Ketua PC IPPNU Kabupaten Cirebon ya. Kalau boleh tahu dari kapan nih? Saya terpilih itu sejak tahun 2021. Nah, sampai 2023. Karena memang periodisasi di IPPNU itu 2 tahun. 2 tahun. Berarti ini udah tahun kedua ya, tahun terakhir ya? Iya, ini tahun terakhir, tahun saya dihisab. Doain semoga selamat. Amin. Pasti banyak dong selama 2 tahun ini menjabat sebagai ketua, banyak banget suka dukanya. Apa aja sih suka dukanya jadi ketua PC IPPNU Kabupaten Cirebon? Ini sukanya dulu atau dukanya dulu? Sukanya dulu ya, senang-senang dulu. Iya, senang-senang baru nanti dukanya banyak banget. Kalau sukanya sendiri ya, alhamdulillah selain ini menambah pengalaman saya, menambah topik saya nanti. Tapi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat saya syukuri. Mungkin banyak ketua itu mohon maaf tidak terlepas dari privilege ketua itu sendiri. Jadi selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kemudahan akses, kemudahan kita untuk bisa mencapai sesuatu. Tapi dari kemudahan-kemudahan itu kita juga sebagai ketua tuh ada self control sendiri. Saya bagaimana harus bisa membawa nama IPPNU ini, yaitu maksudnya suka atau duka ya, karena berat banget gitu, membawa IPPNU Kabupaten Cirebon ini memiliki jati diri sendiri, branding organisasi sendiri yang kemandirian, kompatibel gitu. Hal-hal itu juga membawa ke personal saya, misalkan Mbak Devi ya IPPNU gitu.
IPPN ini kan yang bergerak di isu-isu ini gitu. Jadi ada branding organisasi yang saya buat, begitu pula itu secara otomatis nempel dalam personal branding saya. Itu mungkin sukanya banyak kenalan, relasi lebih luas lagi, dan banyak teman, terus ya banyak hal-hal baru yang awalnya kita impossible menjadi possible gitu. Kalau dukanya, bolehlah dikit-dikit. Iya, dukanya itu yang pertama sih kita tuh harus bener-bener bisa banget mengkontrol emosi kita. Mengkontrol diri. Iya, mengkontrol diri, kontrol emosi, karena kan ketua harus mengakomodir seluruh pengurus. Iya. Sedangkan kita itu harus merangkul baik yang suka ataupun yang tidak suka dengan kita, dan itu hal yang sangat sulit. Menurut aku memahami orang lain itu tidak butuh waktu 2 tahun gitu, kita butuh waktu selamanya. Ya nggak sih, nggak ada yang benar-benar bisa memahami orang lain, benar. kecuali bagaimana kita merasa cukup. Nah itu hal yang menjadi remnya gitu. Dan yang kedua tadi kan kontrol emosi. Terus yang kedua itu sebagai kita harus memiliki stok sabar yang sangat banyak. Padahal kan katanya sabar ada batasnya. Yes, gitu. tapi dalam realitanya memang kita kayaknya harus sabar terus nih. Ini miss. Wah, kalau ada acara apalagi tuh ruwet banget, harus kita bener-bener ekstra sabar, ekstra selain sabar juga kita harus ekstra keras untuk bagaimana sih bisa menghandle beberapa. Tapi dengan itu kita jadi multi talent dengan sendirinya. Iya. Terlatih untuk kita bisa ini, bisa backup ini, bisa backup ini gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin dilatih dengan beberapa dinamika organisasi, kita menjadi dewasa, kita menjadi pribadi yang mungkin awalnya kita manja, kita nggak pernah dibenturkan dengan apapun. Ketika kita ikut organisasi di IPPNU gitu, dengan dinamikanya kita menjadi saya nggak boleh kayak gitu. Nguatin mental juga. Kuatan mental juga. Banyak ya manfaatnya itu buat kehidupan, buat diri kita, buat lingkungan. Nah, selama Mbak Devi menjabat sebagai ketua ini kan udah tahu nih jadi ketua, keberhasilan apa aja sih yang udah dicapai selama Mbak Devi menjabat itu? Kalau keberhasilan ini kan, kalau berhasil pencapaian itu kan dari berbagai perspektif ya. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya merasakan di kepengurusan tahun saya gitu ada nilai-nilai kemandirian yang sudah muncul di dalam diri IPPNU nih. Saya menganggap IPPNU itu sebagai role model yang bagaimana kamu itu harus menjadi organisasi yang mandiri. Walaupun mungkin kita belum kalau dikatakan saya udah mandiri secara finansial, belum semuanya. Kita belum mandiri secara finansial karena kita statusnya pelajar. Tapi kita ada mandiri secara pemikiran, mandiri secara konsep, mandiri secara pengetahuan, pengalaman gitu. Dan hal-hal itu membawa mereka tuh kita bisa berdaya bersama. Terlebih kalau misalkan kita masuk ke dalam ekonominya gitu, kita bisa berdaya secara finansial juga. Nah dari situ kita juga alhamdulillah kemarin di IPPNU Jabar Award, IPPNU Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan PC IPPNU terbaik se-Jawa Barat dalam tata kelola organisasi. Luar biasa. Karena dari awal yang saya kejar itu database. Ketika kita berbicara tentang kita memiliki massa sekian ribu, ya harus database. Karena di luar NU mereka sudah by data, sehingga kan untuk fundraising, terus kerjasama dan lain-lain itu kan mudah karena mereka punya datanya. Kita emang ketinggalan di situ. Data itu. Dari data ya. Dan memang kemarin hal pencapaian yang luar biasa di pengkaderan. Kaderisasinya, alhamdulillah IPPNU Kabupaten Cirebon itu sudah melakukan semua jenjang pengkaderan, memfasilitasi seluruh kader-kader yang ada di Kabupaten Cirebon dari mulai Lakmud. Lakmud itu kita udah 6 kali. Terus yang ke Lakmud 6 kali itu pencapaian luar biasa menurut kita. Dan memang yang 3 independen PAC, yang 3-nya itu kolaborasi dari beberapa PAC. Gitu. Gabungan gitu. Iya, kita karena pengkaderan itu dibagi 6 zona. Zona 1, zona 2, zona 3. Yang satu zona itu ada 7 PAC, ada 6 PAC. Jadi yang melaksanakan Lakmud ini kolaborasi antara 7 PAC. Totalnya kemarin saya hitung tuh 24 PAC yang memang berkolaborasi untuk mengadakan Lakmud.
Lalu ada latpel, latihan pelatih. Latihan pelatih. Mereka dididik untuk menjadi pelatih-pelatih di pengkaderan Makesta, misalkan ngawal lakmur, misalkan jadi moderator, jadi pemateri gitu. Jadi kita didik bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin, leadership. Lalu yang terakhir, kita sudah mampu mengadakan lakut, latihan kader utama yang memang itu harusnya kapasitas yang sudah melakukan lakut ini kalau tidak pimpinan pusat itu pimpinan wilayah. Tapi kami PC IPPN Kabupaten Cirebon berhasil mengadakan lakut independen pertama di Jawa Barat. Luar biasa Itu sekali, yang saya Masya sangat Allah. bersyukur sekali teman-teman sudah di kepengurusan ini, mereka sudah berjuang, sudah ikut membantu dengan semaksimal mungkin. Makanya beberapa hal yang perlu saya titipkan ke depannya, bagaimana harus mengawal penuh perspektif kemandirian ini gitu. Masya Allah, luar biasa. Kita bisa karena memang kita berkolaborasi, bersinergi gitu. Jadi kunci utamanya adalah kerjasama ya? Iya, sepakat gitu. Saling rangkul gitu. Saling rangkul, woman support woman itu selalu digaungkan dan memang diimplementasikan gitu. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali prestasinya ya Allah, luar Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Devi ini kan pernah menjadi delegasi nih perwakilan pemuda Indonesia dalam program Youth Exchange Kenya. Nah, apa hubungannya sih IPPNU sama program Youth Exchange Kenya ini? Hubungannya IPPNU dengan program Youth Exchange di Kenya itu, saya dulu 2020 ini kan saya berangkat ke Kenya 2020. Iya, 2018 saya terpilih menjadi ketua PAC IPPNU Kecamatan Pabuaran. Saya mengikuti Sekolah Cinta Perdamaian yang memang dilaksanakan oleh Pelita Perdamaian Cirebon dan Fahmina Institute. Lalu saya sering mengikuti program-program dari Fahmina Institute, program FORB. FORB ini Freedom of Religion Belief. Jadi bagaimana kita itu mengawal kebebasan berkeyakinan dan beragama, toleransi gitu. Toleransi. Hal itu saya selalu gaungkan dan memang nafas gerakan di PAC Pabuaran waktu di kepemimpinan saya itu citranya itu kita bergerak di isu-isu toleransi, isu perdamaian, dan memang kita banyak berjejaring dengan lintas agama. Itu waktu di Pabuaran, dan akhirnya dari Fahmina Institute sendiri Ibu Alifatul Arifiyati yang memang membawa saya ke Kenya. Yang awalnya saya tuh nggak tahu Kenya itu negara. Karena saya pas ditawarin, itu kota mana Bu? Kata saya gitu. Itu udah luar negeri Devi, kamu harus bikin paspor, kamu harus bikin visa. Dan itu pertama kali. Usia saya masih berapa berarti? Usia saya 19 tahun. Saya masih 19 tahun berarti usia saya pada saat itu. Jadi di sana saya paling muda. Paling muda? Iya, karena memang perwakilan Indonesia itu ada 8. Cirebon 2, Makassar 1, Kupang 1, Mosintowo 2, Yogyakarta 1, sama Jakarta. Dari berbagai daerah. Iya, gitu dari berbagai daerah. Dan saya paling muda. Mohon maaf nih, Pak. Saya paling muda. Paling muda di situ. Iya, alhamdulillah. Terus? Dan juga emang di programnya gitu. Di programnya memang mereka memang kalau orang luar tuh usianya masih muda juga kelihatannya udah dewasa kan ya. Jadi ya cara bergaul, cara bersosialisasi di sana, kayak saya tuh dianggapnya anak TK. Karena mereka tinggi-tinggi banget gitu kan, tinggi-tinggi banget. Tapi itu menyenangkan. Kita melihat bagaimana pendampingan kasus intoleransi. Yang paling mencengangkan, kenapa IPPN itu hadir di sekolah-sekolah. Ini saya juga belajar ya dari di Kenya. Mereka tuh RA sudah dicekoki oleh paham-paham radikalisme, paham-paham teroris. Itu yang saya takutkan ketika di Indonesia itu tanpa kita ketahui gitu. Ada paham-paham yang seperti itu masuk, kayak kan di Sumber waktu itu ada kan ya, berjihad itu di SD gitu kan ada. Hal itu sangat sangat miris menurut saya, dan IPP harus masuk di situ, mengawal ideologi Pancasila. Jadi untuk memasukkan gitu ya pembelajaran tentang ideologi Pancasila. Luar biasa. Perasaan Mbak Devi pas terpilih nih, ini termasuknya terpilih ya buat wakil muda Indonesia, itu perasaannya gimana? Senang atau gimana? Speechless dan kayak aku sujud syukur loh Mbak. Serius, pas saya terpilih gitu,
Saya sih syukur karena memang dari dulu banget saya tuh memimpikan saya pengen jalan-jalan ke luar negeri itu gratis. dan Allah tuh ya, mengabulkan memang ketika kita berdoa ya tidak seperti tobat sambel ya. Tobat sambel. Iya kan, kita berdoa tuh nggak bisa langsung dikabul hari itu. Kita doanya waktu SD dikabulinya ketika kita udah kuliah. Dan kita sampai lupa dengan doa itu. Tapi ini tuh kepinginan saya dulu gitu. Jadi senang, bersyukur dan memang tidak terlepas dari doa orang tua gitu. Berarti pas terpilih rasanya kayak bahagia. Iya, nggak nyangka banget dan memang tidak tidak pernah dibayangkan. Dan ini tuh menurut saya impossible, tapi Allah ini gampang buat kita gitu. Di awalnya nggak nyangka bakal saya sampai terpilih. kayaknya tuh nggak nyangka gitu. Betul. Pas tahu, wah seneng. Ada perasaan bangga gak gitu? Bangga, alhamdulillah saya selalu mengapresiasi. Jadi word affirmation ke diri saya sendiri. Terima kasih untuk semuanya gitu loh. Dan saya juga selalu, ini kuncinya sih. Saya tidak pernah lupa izin sama orang tua. Itu yang saya pegang, nggak pernah meninggalkan. Sampai dulu waktu ada cerita SMP, saya tuh udah pamit lah, udah keluar dari rumah. Saya ingat udah naik elf, saya turun lagi karena saya belum saling balik sama lagi ibu. gitu Saya balik lagi ke rumah. Dan itu yang saya selalu, orang tua tuh magnet buat kita dimanapun kita berada. Sampai sekarang juga bahkan sibuk di organisasi sampai malam ini sampai nginep. Orang tua saya tuh jadi map saya, dimanapun saya berada orang tua tahu gitu. Jadi nggak lepas dari restu dan izin orang tua ya. Emang sangat penting sih restu orang tua. Nah, Mbak Devi ini kan waktu 2020 ke Kenya. Kalau boleh tahu apa saja sih hasil dari Kenya yang bisa diterapin di Indonesia? Salah satunya itu saya pernah di Indonesia sendiri itu saya juga melakukan pendampingan terhadap beberapa anak muda di wilayah saya. Bagaimana kamu melihat misalkan orang Kristen, apa sih perasaanmu gitu? Itu kan bukan golongan kita, nggak patut ditemenin. Bagaimana kita bisa memberikan pengalaman kita bahwasanya tidak semuanya yang berbeda itu akan memusuhi kita akan menyakiti kita gitu. Justru perbedaan itu sudah ada sejak dulu. Kita nggak bisa menyeragamkan semuanya gitu. Kita butuh warna gitu. Untuk saling melengkapi, saling menghargai, menghormati dan harus bisa memfasilitasi perbedaan. Gitu. Di lingkungannya masih mungkin mayoritas ya orang-orang yang menutup diri dari perbedaan. Nah, dari hasil kayaknya itu Mbak Devi kayak pelan-pelan membuka sudut pandang mereka gitu. Dan ini sudah masuk ke program IPPNU. Berarti pengalaman yang menjadikan mindset orang-orang yang masih menutup diri menghormati, menghargai satu sama lain. Emang kuncinya tuh toleran gitu ya. Saling menghormati tuh penting sekali. Karena kita tidak bakal dihormati kalau kita belum bisa menghormati. Benar-benar sepakat. Benar banget, setuju sama Devi. Nah guys, ternyata banyak sekali manfaat dari IPPNU seperti yang Mbak Devi ceritain, bener gak nih? Alhamdulillah. Dari mulai menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, gitu. Benar-benar banyak sekali manfaatnya buat kehidupan kita. Mbak Devi, sebenarnya saya tuh pengen ngobrol lebih lama dengan Mbak Devi, tapi mungkin waktu tidak mengizinkan ya. Berarti lain kali ada lagi. Pasti kita siap banget. Semoga kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi dengan jangka waktu yang sangat lama. Amin. Semoga kita sehat selalu juga Mbak Mutiara. Tapi saya sangat terpesona dengan Mbak Mutiara itu luar biasa ini. Masya Allah, saya juga terpesona. Saya ngelihatnya kayak udah wow gitu, udah sepak terjangnya lama banget gitu Mbak Mutiara. Saya juga nanti terpesona sekali, Mbak Devi banyak sekali prestasinya. Masya Allah, panutan bersama. Prestasi bersama ini. Panutan saya sekali Mbak Devi ini. Mbak Devi terima kasih banyak udah mau ngobrol sama-sama Mbak Mutiara. Ngobrol sama tim Tera Santri, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin, semoga.
Nah guys, buat kalian terus mantengin channel kita dan selalu support kita dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, karena apa? Karena kita akan mengupdate video baru setiap minggunya dan kita akan menggali lebih dalam ilmu-ilmu dari narasumber-narasumber yang lainnya. Dan yang pastinya hanya di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik, didukung oleh Alifatur. Mau umroh nyaman? Alifatur solusinya. Saya Mutiara Dewi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.